Oke, kita akan segera memulai sesi kita pada pagi hari ini. Hari ini adalah pertemuan pertama di tahun 2022. Puji Tuhan, dan hari ini merupakan pertemuan kita yang kelima. Tidak terasa ya, pendeta ya, dan semua yang sudah hadir dari pertemuan pertama gitu, sudah pertemuan kelima. Dan pada hari ini judul sesi kita adalah kerendahan hati, urutan kekuasaan. Untuk itu kita akan segera memulai doa subuh kita pagi hari ini. Mungkin Tante Lince boleh buka dalam doa, Tante. Oke. Mari kita berdoa. Maha besar Allah yang bersemayam di kerajaan surga. Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur tidak terhingga Tuhan pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama hadir di dalam hadirat-Mu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya Tuhan mau mengirimkan Roh Kudus untuk menguasai hati kami masing-masing, terutama kepada hamba-Mu Tuhan, Pendeta Gary yang akan membawakan firman ini. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan dari surga boleh melimpah pada beliau agar semua apa yang diajarkan nanti boleh berasal daripada-Mu saja. Dan hati kami tolong disiapkan untuk kami boleh mengerti segala sesuatunya yang akan kami dengar. Dan itu boleh menjadi pedoman dalam hidup kami sehari-hari nantinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah juga Tuhan mau memberkati alat-alat yang kami pakai agar segala sesuatunya berjalan dengan lancar dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan untuk lagu pengantar kita ya pagi hari ini. Sebelum kita memulai sesi kita pada pagi hari ini, supaya kita juga mengundang kehadiran Roh Kudus dengan memuji Tuhan.
Silakan Pendeta Gary. Baik, selamat pagi semuanya. Syukur kepada Tuhan, kita boleh berkumpul pagi hari ini saat seharusnya kita memilih untuk tetap tidur, tapi kita mau belajar tentang karakter Yesus. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Kami datang lagi kepadamu ya Tuhan. Karena kami memerlukan kehadiran Roh Kudus untuk menuntun kami, membuka pikiran kami, untuk belajar tentang karakter Yesus. Tanpa kehadiran Roh Kudus, pelajaran ini hanya sekedar kami ketahui, namun kami akan sulit untuk mempraktekkan. Itu sebabnya kiranya Roh Kudus bekerja di hati seluruh umat Tuhan yang hadir, juga khususnya hamba-Mu, pekabaran yang disampaikan tidak datang dari diri hamba, tetapi datang daripada. Berdirilah di depan dan sembunyikan hamba di bawah kaki, sehingga hanya Yesus yang ditinggikan, dan hanya Yesuslah yang menjadi teladan hidup kami. Dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus, kami berdoa. Amin. Baik, izinkan saya berbagi screen dengan Anda. Sudah terasa kita sudah masuk ke pelajaran kelima dari seri belajar kerendahan hati Yesus dengan judul Kerendahan Hati dan Urutan Kekuasaan. Ini diambil dari Filipi 2 ayat 8. Dia merendahkan dirinya sendiri. Mari perhatikan ilustrasi ini. Jika Anda memiliki 10 ekor ayam, ya cukup pilih 10, tempatkan mereka di sebuah kandang dan beri mereka makanan ayam. Maka Anda akan melihat fenomena yang menakjubkan dalam waktu singkat. Dalam hitungan menit, ayam yang sebelumnya asing satu sama lain, ini kalau Anda beli ayam baru ya, ayam hidup tentunya. Ayam-ayam yang sebelumnya tidak saling kenal, maka dalam hitungan menit akan membangun hierarki berbasis dominasi atau urutan kekuasaan, pecking order dalam bahasa hari ini. Melalui serangkaian pertarungan secara naluriah, mereka akan memilih siapa yang akan menjadi ayam nomor 1, lalu ayam nomor 2, nomor 3, dan seterusnya, hingga ke ayam nomor 10 yang paling sial. Ya, kebetulan waktu saya di Unai, halaman belakang rumah saya ada lumayan besar, dan saya beli ayam seramah. Ayam seramah itu ayam kate, dan saya pelihara. Dan memang benar, dalam waktu singkat ayam-ayam yang tidak dikenal itu ketika dikasih makan, maka akan terjadi pertarungan. Menentukan siapa ayam yang paling hebat, ayam nomor 2, ayam nomor 3, sampai ayam nomor 10. Ayam nomor 1 akan mengintimidasi dan mematuk ayam nomor 2. Tanpa balas dendam dari ayam nomor 2, maka ayam nomor 2 akan mematuk ayam nomor 3.
Ayam nomor 3 akan mematuk ayam nomor 4. Dan seterusnya. Sampai ayam ke-10 akan dipatok. Keberadaan ayam nomor 10 sangat menyedihkan. Dia dipatuk, tetapi dia tidak memiliki siapapun untuk dipatuk. Hal yang sama bisa terjadi pada waktu Anda pergi ke sebuah acara. Apakah pesta, apakah acara pernikahan. Apalagi kalau yang diundang adalah semua orang besar. Lalu percakapan dimulai. Maka Anda akan dengar kalimat seperti ini. Di mana Anda bekerja? Berapa besar upahmu? Berapa banyak gaji yang kamu dapat? Berapa banyak orang yang bekerja untukmu? Manfaat apa yang kamu terima dari pekerjaan? Satu sama lain itu akan saling memeriksa. Mencoba cari tahu di mana posisi kita masing-masing dalam urutan kekuasaan. Dan saudara tahu urutan kekuasaan ini, pecking order ini terjadi di mana-mana. Di dalam pertemuan di lapangan bulu tangkis, di acara-acara olahraga, di pesta, di reuni, di piknik keluarga, bahkan mencari tahu urutan kekuasaan itu terjadi di gereja. Kalau para pendeta bertemu, maka kita dapat melihat ada 3 pertanyaan yang sering kali terjadi. Berapa banyak anggota jemaat? Di mana kamu ditempatkan? Berapa banyak budget gerejamu? Ada berapa jumlah ketua di gereja? Semua kalimat-kalimat pertanyaan itu menentukan besar atau tidak gereja itu. Jadi saudara lihat pendeta juga membangun sebuah pecking order. Urutan kekuasaan. Tidak ada yang kebal. Hampir semua manusia sering melihat posisi saat kita berbicara tentang satu sama lain. Hampir semua kita memeriksa pekerjaan, pendidikan, pakaian, mobil, tempat tinggal untuk menentukan di mana posisi kita di antara mereka semua. Kita menilai diri kita sendiri dalam hubungannya dengan orang lain. Saat kita berbicara, menanyakan tentang semua hal di atas, kita sedang menentukan saya di posisi mana. Kita menilai satu sama lain dengan cermat, dan kita menilai hak-hak istimewa kita kalau kita lebih tinggi dari yang lain. Beberapa orang sering menganggap, biasa saja kok. Cuma tanya-tanya itu kan biasa saja, nggak ada masalah. Itu hal yang biasa. Kita seringkali berpikir ini tidak berbahaya. Kita mungkin percaya bahwa tidak ada yang salah dengan mencari urutan kekuasaan. Tetapi ada sesuatu yang bekerja di sini yang tanpa kita sadari sebenarnya ini memiliki pengaruh kepada setiap orang. Dan ini bukan permainan anak-anak. Bagi kebanyakan kita, secara tidak sadar kita membentuk urutan kekuasaan dan menentukan di mana kita cocok dengannya. Tetapi yang saya harus katakan, sebenarnya itu adalah masalah serius dan berbahaya. Karena berdampak sangat-sangat penting pada cara kita berinteraksi dengan orang lain. Saudara, ini sangat-sangat berbahaya. Tapi beberapa orang berpikir tidak berbahaya.
Ada perbedaan setelah kita tahu posisi kita di mana saat kita berkomunikasi dengan seseorang, dan kita tahu bahwa dalam tingkat kekuasaan, oh ini di bawah saya. Oh ini ternyata lebih tinggi dari saya. Maka ada perbedaan yang kita buat. Kecenderungan alami masing-masing kita adalah memperlakukan orang-orang yang kita rasa berada di atas kita secara kekuasaan dengan kaguman, lebih ramah, lebih hormat. Tetapi kepada mereka yang di bawah, kita cenderung memperlakukan ketidakpekaan, ketidakberperasaan, dan sedikit penghinaan. Saya kasih contoh simpel. Ada grup komunitas Indonesia di Ayas. Kebetulan saya adalah wakil ketua saat ini. Saya paling senang tulis ucapan terima kasih. Ucapan selamat ulang tahun. Karena kebetulan kami bersahabat di Facebook, dan selalu dikasih tahu kapan tanggal lahir. Dan saya punya kecenderungan selalu tulis ucapan terima kasih, selamat ulang tahun. Pada waktu saya ucapkan selamat ulang tahun untuk seseorang yang biasa saja, mahasiswa mahasiswa Ayas, yang datang mungkin dari lingkungan yang tidak terlalu terkenal, bahkan mungkin dia bukan seorang yang memiliki jabatan baik. Saya bisa lihat di dalam urutan itu hanya 1-2 orang yang ucapkan selamat ulang tahun juga mengikuti. Tapi satu kali ada orang penting di SSD yang berulang tahun. Dan saya tulis selamat ulang tahun. Saudara tahu hampir seluruh komunitas Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun kepada orang. Anda lihat, Anda perhatikan baik-baik. Karena orang itu penting, hampir semua yang saya percaya tidak menuliskan karena betul-betul penghormatan, tetapi karena merasa dia di atas saya. Dan dia punya pengaruh. Kalau saya tamat nanti, saya mau bekerja di organisasi, dia punya pengaruh. Dan mereka tulis, selamat ulang tahun juga. Anda perhatikan itu baik-baik. Hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Sampai-sampai kita tidak sadar bahwa kita membuat perbedaan kepada orang yang kita rasa punya kedudukan lebih tinggi dan orang yang punya kedudukan lebih rendah. Kita puji-puji orang yang hebat, lebih hebat dari kita, dan kita tidak peduli dengan orang yang lebih rendah dari kita. Urutan kekuasaan, the pecking order ini dapat dipahami sampai batas tertentu. Tidak salah kita menghormati pimpinan. Tidak salah. Karena dia punya kepercayaan lebih yang diberikan sebagai tugas bagi dia. Ini akan membawa rasa keteraturan. Oh, kita harus hormati dia sebagai seorang pimpinan gereja. Kita harus hormati dia sebagai pimpinan perusahaan. Di rumah, dia orang tua kita, kita harus hormati. Tetapi tanpa sadar, ada beberapa orang yang menggunakan itu hanya sekedar untuk mencari rasa aman. Tidak heran beberapa orang mengejar posisi di dalam satu komunitas bukan untuk melayani, tetapi untuk mencari rasa aman. Kalau saya dapat posisi ini, maka saya dapat penghormatan ini. Ketika kita memahami kerangka kerja kekuasaan dalam posisi kekuasaan itu, maka kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus, dalam hidup ini, tanpa kita sadar juga setelah kita tahu
seseorang ini lebih tinggi dari kita atau lebih rendah dari kita, maka kita membuat julukan. Julukan buat orang itu juga julukan buat kita. Saya kasih contoh. Oh, ini seorang pengelola. Oh, ini hanya buruh kasar. Ini kelas menengah. Ah, ini kelas bawah. Oh, ini orang pintar karena dia sekolah sampai S3. Ah, ini sekolahnya nggak benar. Dan ini membuat kita, tanpa kita sadar, membuat kita berbeda memperhatikan mereka. Kita mencari gelar, kita memperhatikan pakaian, kita memperhatikan posisi kekuasaan. Dan semua ini membantu kita untuk memutuskan di mana kita dan di mana orang lain berada. Nah, itulah yang pecking order, urutan kekuasaan itu harapkan dari kita. Nama-nama orang akhirnya diberi julukan. Ini orang sangat penting. Contohnya Jokowi, Megawati, Gus Dur, SBY, Soeharto, Pendeta Geri mungkin. Kita juluki seorang presiden, seorang direktur, seorang ketua. Kita harus junjung tinggi mereka. Kita harus memberikan pertimbangan khusus dan tempat khusus untuk orang-orang ini. Namun, saat kita berhadapan dengan orang kecil yang datang kepada kita, misalnya seorang cleaning service di perusahaan kita, meminta 5 menit untuk berbicara dengan kita, ada sesuatu yang berbeda. Mungkin seorang single parent yang tinggal di dekat rumah kita minta bantuan sederhana. Ada cara pandang kita yang berbeda. Atau mungkin tukang kebun kita meminta kita nasihat. Kita akan berkata kepada, oh tunggu ya, saya lagi nggak ada waktu sekarang. Kita akan menentukan, memperhatikan mereka sesuai dengan suasana hati kita. Kapan waktu saya mau ngomong sama dia, kapan waktunya tidak. Tetapi kepada orang-orang yang kita lihat kekuasaannya lebih tinggi, kapanpun walaupun kita sibuk, kita akan ambil waktu untuk memperhatikan mereka. Ada perbedaan penghormatan yang terjadi, yang dibuat oleh the pecking order, urutan kekuasaan. Orang-orang yang di bawah kita secara profesional, di bawah kita secara ekonomi, secara mode, secara bentuk rumah, kita akan sering berkomentar, ya cuma dia doang masih di bawah kita. Bagi mereka, kehormatan dan rasa hormat itu pilihan. Dan kita hanya tertarik jika kita terpengaruh dan tersentuh oleh mereka. Kita sering bertanya pada diri kita kalau mereka datang kepada kita, apakah ini sepadan dengan waktu yang saya berikan untuk mereka? Apakah ini akan mendapatkan keuntungan bagi saya atau usaha saya? The pecking order mengatakan mereka tidak mengklaim tidak memihak. Mereka tidak peduli dengan masalah benar atau salah. The pecking order atau urutan kekuasaan seperti seorang diktator dengan otoritas yang tak terbantahkan. Tidak peduli dengan alternatif. Dan ternyata ketika Anda ingin hidup di dunia ini, Anda harus mengikuti hukumnya. Begitulah cara kerja sistem dari urutan kekuasaan. Tidak ada kandidat yang lebih memenuhi syarat untuk berada di puncak ordo pecking order sesungguhnya selain Yesus di sepanjang sejarah. Kalau Anda dan saya mau berbicara tentang siapa yang paling hebat, maka
tidak ada yang dapat lebih hebat dari Yesus. Dia pemilik, pencipta segalanya dan semua manusia. Dia bisa saja memilih karir apapun, memilih bisnis, politik, olahraga, dokter. Dia bisa menjadi pemain penting di dalam salah satu dari kita. Urutan kekuasaan pasti adalah miliknya. Dia nomor satu dari semua nomor satu. Dia raja dari segala raja yang tak terbantahkan dan yang tak dapat disangkal. Tapi Yesus membenci pecking order. Yesus benci urutan kekuasaan. Dia menghabiskan seluruh pelayanannya untuk menghancurkan fondasi dari pecking order. Anda ingat mereka yang berada di puncak pimpinan agama Israel, ahli Taurat, pemuka agama, orang Farisi, orang Saduki, anggota Sanhedrin. Yesus ketika dia di dunia, dia menghantam mereka, menghanguskan mereka dengan kata-kata tegurannya. Dia menyebut mereka orang munafik. Kuburan yang kelihatan putih di luar, namun berbau busuk. Yesus bilang mereka adalah ular berbisa. Dia menuduh orang-orang itu penipu para janda. Orang-orang yang ditaruh di posisi VIP. Orang-orang yang sangat dihormati. Namun Yesus mencemooh mereka. Kenapa? Karena Yesus tidak suka urutan kekuasaan. Di dalam bahasa aslinya, di buku Filipi pasal 2 ayat 8. Merendahkan diri atau tapeino itu disebutkan 14 kali. Artinya adalah membuat merendah, membawa kepada kerendahan. Ya, membuat seseorang turun lebih rendah. Dan Anda tahu 14 kali disebut dalam Alkitab, tapeino ini semuanya mengacu bukan kepada manusia. Semuanya mengacu hanya kepada karakter Yesus. Jadi kalau Anda mau belajar rendah hati, Anda hanya bisa belajar dari Yesus. Karena Yesus adalah contoh dari semua kerendahan hati yang pernah ada di dunia. Bagi Yesus, para pemuka agama di zaman itu adalah orang munafik. Yesus menunjukkan masalah dari para pemimpin agama di zamannya. Kenapa? Kenapa Yesus bilang dia munafik? Karena mereka berfokus pada eksternal, hanya bagian luar. Bagaimana mereka muncul dan dilihat oleh orang lain dari luar. Dengan membangun gunung eksternal, mereka sedang membuat dinding pemisah antara diri mereka dengan umat-umat mereka. Mereka seringkali berpikir mereka lebih baik dari orang lain. Mereka memandang kehidupan dari perspektif kepura-puraan. Dan Yesus menyebut mereka orang munafik. Mereka selalu memakai jubah putih. Mereka selalu berjalan dengan penuh keanggunan. Mereka selalu berkata, kami berpuasa 2 kali seminggu. Mereka selalu mengatakan kami memberi perpuluhan dengan tepat waktu. Tapi Yesus bilang mereka munafik karena mereka hanya memperhatikan bagian luar. Yesus tidak membutuhkan eksternal. Itulah sebabnya mengapa dia dan para pemimpin-pemimpin agama Yahudi
tidak pernah cocok. Karena Yesus orang yang apa adanya, bukan dibuat-buat. Sedangkan mereka ketika di hadapan orang lain membuat-buat bagaimana posisi diri mereka. Yesus melepaskan dirinya dari semua hal eksternal. Gelar, posisi, kehormatan. Yesus meninggalkan dirinya dari eksternal, dari pemandangan eksternal, menjadi hidup rendah hati. Seperti seorang bayi yang telanjang, yang baru lahir, di kandang demi cinta untuk meruntuhkan semua tembok pemisahan. Tidak heran Yesus ditolak, saudaraku. Padahal mereka tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi mereka menolak Yesus karena Yesus datang dari keluarga yang miskin. Lahir di palungan dan tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Karena mereka hanya lihat dari sisi eksternal. Kerendahan hati adalah inti dari filosofi Yesus. Rasa kerendahan hati yang mendalam membentuk perspektif Yesus. Itulah kerendahan hati di mana tidak ada yang minta. Tidak ada yang suruh. Yesus memilih untuk rendah hati. Yesus sebagai Allah punya gelar, punya kedudukan, layak mendapat pujian. Tetapi yang sering kita lihat, Yesus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu harus dipertahankan. Sebaliknya, dia berhubungan dengan manusia itu pada tingkat yang setara. Orang-orang Farisi, pemuka agama, tidak akan pernah mencari orang-orang miskin, orang sakit, para pemungut cukai, orang-orang yang terbuang, karena bagi mereka itu merendahkan diri mereka. Tetapi Yesus ketika datang di dunia, dia menganggap orang-orang itu setara dengan mereka. Itu sebabnya Anda perhatikan, yang dia cari bukan hanya orang-orang kaya, orang-orang menengah, tetapi yang paling sering kita temui dalam Alkitab adalah guru yang dilupakan oleh banyak orang. Dia menggunakan kuasanya hanya untuk mereka yang tidak berdaya. Dia menunjukkan kasihnya kepada orang yang tidak pernah mendapatkan kasih. Dia melayani orang-orang yang tidak mungkin membalas budi. Yesus pernah berbicara, kalau kamu berbuat baik hanya kepada orang yang pernah berbuat baik kepadamu, itu tidak ada artinya. Tetapi kalau kamu berbuat baik kepada orang yang tidak bisa membalas kebaikan, itu luar biasa. Saudara-saudara, dalam kehidupan dan ajaran Yesus, dia mengajarkan bahwa pecking order, urutan kekuasaan, tidak hanya cacat, tetapi bahwa itu adalah definisi kerja dari kejahatan. Dia selalu mengajarkan kebalikan dari apa yang ditunjukkan oleh para pemimpin agama pada zamannya. Kamu akan menjadi besar di mataku ketika kamu menunjukkan kehidupan hamba kepada yang terkecil dari mereka yang ada di sekitar. Anda lihat, berbeda dengan apa yang sering kita lakukan. Kita mau jadi hamba untuk para pemimpin, tetapi kita sulit untuk menjadi hamba bagi orang yang terkecil di depan kita. Yesus bilang, kamu akan menjadi besar di mataku ketika kamu melayani
menghormati, dan respek kepada yang terendah dari yang paling rendah. Kamu akan menjadi besar di mataku jika kamu mengunjungi orang-orang di penjara, mengundang anak yatim piatu, para janda untuk perjamuan, merawat orang tua, orang buta, orang sakit. Jangankan orang lain, orang tua kita yang sakit aja kadang-kadang jadi beban untuk kita. Itu sebabnya kita sering tanya kakak kita telepon adik kita. Tolong dong gantian dong urus mama dong. Minggu ini kamu lah, aku udah capek nih. Saudara, begitulah kita. Dan Yesus kebalikan dari apa yang manusia sering lakukan. Dan dia mendukung firman-Nya dengan tindakan menyembuhkan penderita kusta. Anda tahu, kusta itu penyakit yang paling dimusuhi. Mereka tidak punya tempat di dalam lingkungan, bahkan keluarga mereka sendiri. Mereka dibuang. Setiap kali mereka berjalan, mereka harus berteriak, unclean, unclean, haram. Itu membuat kode supaya orang jangan dekat dengan mereka. Tapi apa yang Yesus buat? Belum ada obatnya, belum ada suntikannya. Yesus pergi kepada orang kusta dan Yesus jamah mereka. Yesus memberi makan orang yang lapar. Yesus membuat pesta bagi mereka yang tidak pernah diundang ke pesta orang-orang elit di zaman. Dia mengasihi orang-orang berdosa yang paling buruk. Dia memberontak melawan sistem dominan dunia. Yesus lebih peduli dengan ayam nomor 8, nomor 9, dan nomor 10. Seperti ilustrasi kita di pertama. Yesus mengolok-olok sistem nilai dunia. Dia tanpa diragukan adalah individu yang paling kontra budaya yang pernah berjalan di dunia. Bahkan di dunia yang penuh dengan dosa dan kefanatikan. Yesus secara tragis menunjukkan cinta. Cinta adalah yang paling tertinggi dari segalanya. Tetapi hal yang menakjubkan adalah bahwa Yesus meminta Anda dan saya, kita semua 46 orang yang hadir pagi ini, Yesus minta engkau harus menjadi orang yang tidak biasa seperti saya, kata Yesus. Yang tidak membeda-bedakan orang. Karena posisi, karena kedudukan, karena kekuasaan. Kita harus menjadi hamba dan rendah hati. Anda pernah lihat di gereja ada orang yang menganggap kursi gereja itu adalah tempat duduknya yang tidak boleh diisi oleh orang lain. Anda pernah lihat? Ada. Saya pergi di gereja gede, gereja besar di Unai. Jangan coba-coba duduk di tempat yang seseorang suka duduk. Begitu Anda duduk di sana, bayangkan Unai adalah tempat para orang-orang yang dididik untuk mengajar pendeta. Tapi kalau kamu duduk di tempat orang itu, maka suami istri itu akan cemberut mukanya sepanjang kebaktian. Apalagi kalau lihat muka orang yang duduk di sana. Itu bisa terjadi. Nah, Yesus bilang, aku mengajarkan kamu untuk tidak seperti itu. Yesus bilang, kita harus saling mengasihi. Kalau kita saling mengasihi, seluruh dunia akan tahu bahwa kamu adalah pengikut. Anda lihat, Anda perhatikan, kekristenan didirikan oleh Yesus. Bukan untuk
mencari siapa yang paling tertinggi untuk harus dihormati. Tetapi kekristenan dibuat oleh Yesus. Justru mereka yang tertinggi harus merendahkan hati. Ketika dia menyatakan kita harus saling mengasihi, dia tidak membatasi. Kita hanya mengasihi hanya satu darah dengan kita. Kita hanya mengasihi hanya yang satu suku dengan kita. Bukankah itu yang sering membuat masalah di gereja Advent? Kita sering mengasihi hanya yang satu latar belakang dengan kita. Kita hanya mengasihi kepada mereka yang satu komunitas dengan kita. Kita harus rubah. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan. Yesus mengatakan tidak ada batasan tentang siapa yang harus kita cintai. Itu sebabnya dia memberikan ilustrasi tentang orang Samaria yang baik hati. Ada imam, ada orang Lewi melihat orang yang terluka oleh karena dirampok. Tetapi imam dan orang Lewi yang adalah sama-sama orang Yahudi tidak menunjukkan kasih. Padahal mereka adalah orang yang mengajar kasih kepada umat-umat Israel. Tetapi muncullah orang Lewi yang paling dibenci oleh orang Israel. Dia tidak pernah belajar dan mengajar tentang kasih. Tetapi ketika dia lihat orang yang dirampok, dia berhenti, turun dari keledainya. Dia tidak peduli perampok yang sama akan merampoknya. Di mata dia, ada orang yang harus saya kasihi. Dan saudara tahu cerita orang Samaria yang baik hati itu. Sebenarnya, kalau dia memegang orang yang terluka itu dan orang itu adalah orang Yahudi, lalu orang itu dalam keadaan tidak betul-betul pingsan, orang Yahudi yang sudah terluka itu kalau dia tahu dia dirawat oleh orang Samaria, dia bisa meludahi orang Samaria. Tapi orang Samaria itu tidak peduli. Kalaupun dia menolong orang itu dan orang itu melakukan hal yang tidak baik dengan dia, bagi dia di depan saya ada orang yang perlu ditolong. Nah, Yesus ajarkan kita untuk membuang the pecking order, urutan kekuasaan, tetapi menunjukkan hidup saling mencintai. Saudara perhatikan khotbah pertama saya, pelajaran pertama kita tentang karakter Yesus. Kalimatnya berbunyi begini. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri. Dalam kerendahan hati yang sangat penting, Yesus mengarahkan kita ke tempat di mana dia memulai inkarnasinya. Anda lihat, dia memilih menjadi bayi dari keluarga yang miskin dan lahir di palungan dari domba-domba. Tempat yang sangat rentan dengan virus. Ibu melahirkan di rumah sakit saja, di klinik, di puskesmas saja yang katanya steril, bisa mengalami kematian. Namun Yesus lahir di kandang domba yang sangat bau, yang sangat menjijikan, dan dia ditempatkan di palungan. Semua dia ajarkan agar kita tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Berapa banyak lagi kita harus memilih kerendahan hati dari Yesus.
yang adalah anak Allah. Yesus tidak memiliki motif untuk menjadi rendah hati. Kita memiliki setiap alasan untuk mempercayai itu. Banyak di antara kita berpura-pura menjadi rendah hati. Seorang pengkhotbah datang ke gereja yang pernah dia sumbangkan LCD-nya. Lalu pada waktu dia khotbah, dia mau khotbah tentang kerendahan hati. Sebelum dia khotbah, dia turun ke bawah mimbar dan dia katakan begini, saya mau lihat dulu apakah LCD yang saya berikan 2 tahun lalu ini masih bagus atau tidak. Saya beli ini sebagai bukti bahwa saya mengasihi gereja. Saudara lihat, ada roh kesombongan di balik kerendahan hati yang dia sampaikan. Yesus tidak punya motif seperti itu. Ketika Yesus rendah hati, itu datang dari dirinya sendiri. Saudaraku, kerendahan hati juga penting karena alasan lain. Saudara tahu the pecking order atau urutan kekuasaan seringkali dibangun didasarkan atas kebanggaan dan prejudis atau prasangka. Konsep bahwa sebagian dari kita lebih unggul dari yang lain. Tidak heran orang berlomba untuk mendapatkan jabatan waktu pemilihan. Karena ada prestis di sana. Bukan hanya bicara tentang tunjangan yang didapat. Tetapi ada rasa kekaguman jika saya memiliki posisi itu. Saya akan didapati lebih unggul dari yang lain. Kerendahan hati adalah untuk melihat bahwa di mata Tuhan sebenarnya kita semua sama. Kita sangat cacat, tetapi Tuhan mengangkat kita menjadi orang berharga. Saudaraku, tak seorang pun dari kita, terlepas dari gelar, terlepas dari kekayaan, yang sebenarnya pantas untuk mendapatkan kasih Tuhan. Selain seharusnya kita hanya mendapatkan kutuk. Karena setiap hari kita berbuat dosa. Alkitab berkata, yang terbaik dari kebenaran kita itu kain lara, kain kotor. Kita semua orang berdosa. Hukuman buat kita yang layak itu adalah mati. Kita pantas mati. Tak satu pun dari kita pantas mendapatkan kasih karunia Allah yang tidak terduga itu. Kita tidak pantas seharusnya mendapatkan pengampunannya. Nasib kita seharusnya ditentukan di dalam lautan api. Namun, Yesus menawarkan keselamatan secara bebas kepada semua orang. Darah Yesus ditumpahkan untuk Pak Harto, untuk Herodes, untuk Habib Rizik, untuk Adolf Hitler, untuk Ibu Teresia, untuk Paus, dan juga untuk Anda dan untuk saya. Satu-satunya alasan mengapa kita ada adalah karena belas kasihan dan kasih Yesus. Inilah akar kerendahan hati. Seandainya saya menyadari bahwa saya ini kain lara yang telah diselamatkan oleh Yesus, maka saya tidak akan membuat perbedaan kepada orang lain. Saya tidak akan berpura-pura mengucapkan selamat ulang tahun karena dia adalah tokoh besar. Atau saya tidak akan berpura-pura mengucapkan selamat ulang tahun kepada mereka yang hanya anggota biasa saja. Pengakuan akan fakta bahwa Tuhan menawarkan kasih-Nya kepada kita
tanpa mempertimbangkan apakah kita pantas mendapatkannya atau tidak. Anda lihat, kita dipanggil untuk menawarkan cinta yang sama dengan cara yang sama kepada orang lain. Dalam kata-kata Rasul Paulus, dengan kerendahan hati menganggap orang lain lebih penting daripada dirimu sendiri. Pikiran-pikiran ini memang pikiran yang menentang budaya. Bayangkan, apa yang terjadi jika semua orang di perusahaan Anda memperlakukan semua orang dengan VIP, very important person. Walaupun saya bos misalnya, saya memperhatikan cleaning service sebagai very important person. Dan saya sebagai seorang cleaning service melihat manajer saya sebagai VIP. Di gereja ada kostor. Tetapi saya menghormati dia sebagai seorang very important person. Anda bayangkan apa yang terjadi jika semua kita melakukan itu? Apa yang terjadi jika petugas, jika seluruh pendeta, jika seluruh pimpinan di organisasi memperlakukan seluruh anggota jemaat, seluruh pendeta dengan cara yang sama? Anda perhatikan apa yang terjadi jika seorang direktur, seorang manajer memperlakukan tugas kebersihan dengan hormat dan respek. Apa yang terjadi jika seorang guru benar-benar bekerja untuk kesejahteraan siswa mereka? Saya percaya dunia akan dikejutkan. Pikirkanlah, saudaraku, tentang pernikahan atau rumah tangga kita. Apa yang terjadi jika semua suami berhenti melihat dirinya sebagai ayam nomor 1 yang memiliki hak untuk mematuk istrinya, karena istrinya adalah ayam nomor 2. Dan istrinya karena tidak bisa membalas suaminya sebagai ayam nomor 1, maka dia balas kepada anaknya. Anaknya tidak mungkin balas kepada ibunya. Anaknya balas kepada pembantunya. Dan pembantunya membalas kepada anjing peliharaan di rumah. Anda perhatikan, kalau rumah tangga kita menghilangkan segala pecking order, urutan kekuasaan, maka kita akan hidup penuh bahagia, saling menghormati. Karena semua kita menganggap orang lain adalah VIP. Dapatkah Anda bayangkan apa yang terjadi jika setiap suami berkata, istri saya adalah orang yang sangat penting dan saya menghormati dia. Saya sangat respect dan saya akan mendukungnya. Dan bayangkan jika semua istri berkata demikian. Suami saya adalah seorang yang sangat penting buat saya. Saya sangat menghormatinya. Saya sangat respect. Dan saya akan mendukungnya. Dan begitu juga anak-anak berkata, orang tua saya adalah orang yang sangat penting buat saya. Saya akan menghormatinya, respect, dan mendukungnya. Maka saya percaya rumah tangga kita akan penuh dengan kebahagiaan. Pertimbangkan pengaruh yang dapat kita miliki terhadap kehidupan orang-orang lain. Jika kita semua memperlakukan mereka sama dan tidak ada perbedaan. Pertimbangkan bagaimana kita dapat menyenangkan Tuhan jika kita berusaha keras untuk menawarkan kasih-Nya kepada orang lain yang kurang beruntung,
orang lain yang tidak memiliki hak istimewa, orang lain yang tidak punya kuasa daripada kita. Di Filipina, di sini saya belajar tentang budaya antri. Mungkin Anda yang pernah ke Filipina benar-benar melihat itu dengan jelas. Ketika kami naik mobil, maka masuk ke sebuah pasar, tidak boleh motor menyelak kami untuk masuk duluan. Motor itu harus mengantri di belakang, walaupun dia bisa. Ketika mau naik jeepney, maka semua orang harus berbaris. Walaupun barisannya itu bisa sampai 50 sampai 100 meter hanya untuk naik. Tapi semua orang wajib mengantri. Kalau ada orang yang tua, yang lemah, maka semua orang akan memberikan tempatnya untuk orang itu. Apakah dalam kendaraan? Apakah ketika sedang mengantri dalam supermarket mau membayar? Apakah sedang dalam posisi urutan mengantri untuk masuk jeepney atau angkot? Semua akan kasih posisi sampai orang tua itu ada di paling depan. Saya lihat budaya ini sangat bagus. Coba Anda bayangkan, kalau semua melakukan itu, bukankah itu akan menjadi berkat buat orang lain? Karena seringkali orang-orang yang tidak beruntung, orang-orang yang tidak memiliki hak istimewa, orang-orang yang tidak berkuasa, seringkali mereka yang selalu berada di paling belakang. Coba Anda pertimbangkan potensi revolusi yang terjadi ketika itu diterapkan di dalam gereja kita. Saya percaya akan ada kebangkitan dan reformasi ketika kita hidup menganggap semua orang setara dengan kita. Itu tidak akan pernah terjadi jika kita tidak membuatnya terjadi. Sangat mudah untuk mengatakan, saya akan mulai melakukannya ketika saya punya lebih banyak waktu. Atau saya akan melakukannya ketika saya mendapatkan promosi. Atau saya akan hidup dengan tidak membeda-bedakan orang ketika saya melihat orang lain lebih dulu melakukan. Tetapi cinta tidak membuat pembenaran akan semua itu. Gerakan yang perlu dilakukan dengan sengaja adalah satu-satunya cara untuk membuat perubahan. Ada 48 umat Tuhan yang ikut pagi ini. Dan kita diminta untuk mau seperti Yesus. Merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, dan tidak membuat perbedaan satu dengan yang lain. Tetapi janganlah kita terlalu siap untuk mengabaikan kenyataan. Kerendahan hati meskipun sangat dibutuhkan, ada harganya. Saudara jangan pikir bahwa itu tidak ada harganya. Itu ada harganya. Siapapun yang benar-benar mencintai untuk mengalami penderitaan, penolakan, kebencian, dan murka. Beberapa orang, terutama mereka yang menyukai mekanisme pecking order, urutan kekuasaan, tidak akan pernah memahami konsep cinta tanpa syarat. Mereka tidak akan pernah. Orang yang pernah mengalami penderitaan, penolakan, kebencian akan mengerti arti dari kerendahan hati. Paulus belajar untuk hal ini. Siapa Paulus? Seorang yang sangat terkenal di zaman. Anggota Sanhedrin, seorang yang pintar, seorang yang kaya, seorang yang memiliki kedudukan. Namun ketika dia bertemu Yesus, Yesus membuat dia
seperti kain lara. Dan dia berubah. Dan dia menulis kata-kata di dalam bukunya sebagai berikut. Selama hidupnya, ia dipukuli, ia dicambuk, ia dipenjarakan, ia ditinggalkan, ia dihianati, dan akhirnya dia mengalami mati syahid. Paulus belajar dari kehidupan yang merasa di posisi paling tinggi. Namun Yesus mengubahnya untuk hidup rendah hati, hidup bahkan menerima ketidakadilan, dan dia tidak marah, dia tidak kecewa sampai akhir hidupnya. Yesus mengalami penderitaan dan penolakan. Dengan lemah lembut turun ke bumi, melepaskan keilahiannya, dia melawan pecking order, melawan urutan kekuasaan dengan setiap nafas, setiap kata, dan setiap perbuatan. Kalau dia mencintai seseorang, dia mencintai tanpa syarat. Dia mencintai orang sakit kusta. Dia juga mencintai Nikodemus, orang yang kaya. Dia mencintai Sakeus. Dia juga mencintai Maria Magdalena, yang adalah wanita yang dulu pencina. Dia mencintai tanpa syarat. Dan dia berakhir di sebuah bukit di luar Yerusalem. Dihina oleh kelas penguasa. Disalib oleh sistem yang dia datang untuk menghapuskannya. Pertanyaan saya di akhir dari renungan ini, apakah Anda bersedia mengikuti Yesus untuk hidup rendah hati, membuang segala pikiran, urutan kekuasaan yang kita miliki, dan menunjukkan kasih kepada setiap orang? Saya bawa ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk terus diingatkan secara constantly ya. Saya kembali melihat catatan-catatan sebelumnya ya. Start awalnya tadi pendeta juga sempat mention ya, di awal pertemuan kita di tanggal 10 saja judulnya udah turun. Di awal mulai sesi kita adalah dengan turun jalan menuju kemuliaan. Jadi waktu memang sudah menunjukkan jam 5 lewat ya, jam 4:05 pagi ya, waktu Indonesia bagian Barat. Namun apabila ada yang ingin merespons, boleh diberikan kesempatan. Mungkin ada yang ingin merespons atau ada yang mau bertanya, silahkan. Oke, silakan Pak Raymond. Iya. Selamat pagi. Terima kasih Pendeta Gary Takaria. Pelajaran yang sangat bagus, dan mengertilah arti kata-kata to walk humbly yang di perjanjian lama itu. Dan Matius 23 juga mengatakan berjalan dalam keadilan, kasih, dan kesetiaan. Yang pertanyaan saya, sebenarnya Tuhan juga membuat urutan itu. Ada universal order. Tuhan sebagai Tuhan, kita sebagai manusia ciptaan. Bahkan di hukum kelima dikatakan kita harus menghormati orang tua. Menghormati, itu diwajibkan. Silakan Pendeta maksudnya. Ya, saya mengerti. Baik. Apa yang disampaikan pagi ini melalui pelajaran yang Yesus sampaikan lewat tulisan Rasul Paulus dalam buku Filipi 2 ayat 8, bahwa dia merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, adalah pelajaran yang sangat mengingatkan kita yang selama ini sering
membedakan orang dari sisi posisi yang kita miliki, dari kedudukan yang kita miliki. Tidak salah kita menghormati orang tua, karena memang orang tua harus dihormati. Tetapi ada juga orang tua yang ingin dihormati, namun tidak menghormati anak-anaknya. Ada juga seorang pemimpin gereja yang ingin dihormati, tapi tidak mengajarkan kerendahan hati kepada orang lain. Yesus tidak merubah satu hukum yang mengatakan bahwa kita harus melawan orang tua. Yesus tetap katakan kita harus respect kepada orang tua. Tetapi pelajaran ini mengingatkan kita kepada siapapun kita dengan posisi apapun. Kita harus ingat, ketika posisi itu kita dapatkan, justru disitulah kita harus lebih rendah hati. Lebih menganggap orang lain lebih penting daripada diri kita sendiri. Saya orang tua, saya punya 5 anak. Saya sering posisikan diri saya adalah selalu benar. Semua anak saya harus ikuti perintah saya. Pada kenyataannya, ketika saya salah, dan saya tidak mau mengakui kesalahan saya, ketika pada kenyataannya, saya berbuat sesuatu yang tidak sesuai, dan saya tidak mengakui akan bahwa itu kesalahan. Saya tidak sadar bahwa anak saya belajar dari cara hidup saya. Dan pada satu titik, itu berbalik kepada saya. Dan saya belajar banyak menjadi orang tua. Ketika saya menggunakan kekuatan dan power yang ada pada diri saya untuk membentuk anak saya, khususnya anak laki-laki saya, ternyata saya dapati bahwa dia hanya respect kepada saya. Bukan respect, dia hanya takut kepada saya. Tetapi kalau jika tidak ada saya, dia liar. Dia melakukan apa yang dia lakukan. Saya tidak membuat dia hormat, tetapi saya membuat dia takut. Dan apa yang terjadi dengan anak yang hanya rasa takut? Ketika di belakang kita, dia melakukan yang bertentangan dengan kita. Dan itu saya dapati pada waktu saya mendidik anak laki-laki saya. Dan dia hampir hilang dari hidup saya. Dia hampir hilang. Dia menjauh dari saya. Tapi di rumah, dia tunjukkan hormat. Tetapi hormat bukan karena respect, hormat karena takut. Dan itu terjadi setelah Tuhan tunjukkan sama saya sendiri betapa jauhnya dia dari saya. Dan yang kedua, betapa jauhnya dia dari Tuhan. Saya terpukul. Selama ini saya orang tua, saya mengajarkan sesuatu yang salah. Dan saya bersyukur Tuhan ingatkan saya untuk rubah cara saya. Dan saya mulai melakukan hal yang berbeda. Saya mulai menghormati dia. Saya mulai mengerti dan mau menerima masukan-masukan dari dia. Ada kalanya saya tidak peduli. Apapun alasannya saya tidak mau dengar. Yang saya mau dia harus dengar saya. Tetapi begitu saya mulai mengerti apa yang dia inginkan, apa yang dia ingin sampaikan, dia berubah. Dia mengasihi saya. Hari ini dia sangat berbeda. Walaupun saya terus berdoa, semoga dia bertumbuh. Tuhan tetap minta kita hormati orang tua. Tetapi Tuhan ajarkan kita menjadi orang tua yang rendah hati, bukan menjadi orang tua yang lebih memperhatikan kekuasaan kita daripada memperhatikan kebahagiaan keluarga kita. Tuhan juga buat aturan suami harus menjadi kepala dan istri harus menghormati suami. Karena suami adalah kepala rumah tangga. Tetapi Tuhan tidak mengajarkan kita sebagai kepala rumah tangga lalu kita semena-mena kepada istri dan kepada anak-anak kita. Tuhan mengajarkan kita pagi hari ini adalah menggunakan kekuasaan yang kita miliki dengan kerendahan hati.
dan bukan untuk menakut-nakuti. Tuhan mengajarkan kita pagi ini, kalau saya jadi ketua sidang, saya menjadi ketua sidang yang dengan rendah hati merawat anggota-anggota jemaat. Dan bukan sekedar memerintah dari atas mimbar supaya semua orang menghormati. Kalau saya jadi pendeta, maka Tuhan meminta saya menggunakan kuasa saya sebagai pendeta untuk betul-betul menjadi pendeta yang mengasihi domba-dombanya dan bukan membeda-bedakan domba-dombanya. Jadi itulah Pak Raymond yang kita pelajari pagi ini. Yesus mengajarkan kita rendah hati untuk membuang segala kepentingan kekuasaan yang kita pikir dengan kekuasaan itu orang akan menghormati kita. Tetapi justru kita ketika menunjukkan kerendahan hati, kita dapat merebut simpati banyak orang. Mungkin itu jawaban yang saya bisa. Oke. Terima kasih banyak, Pendeta. Ya, jadi mungkin bisa di power itu sendiri tidak salah ya pendeta, tapi di sini lebih membicarakan mengenai siapa yang menggunakan power itu, yaitu adalah kita. Kita diberikan power itu seperti Adam juga diberikan power ya, tapi bagaimana kita mengelolanya, dan itulah latihan kita untuk bisa memfokuskan diri kita kepada Yesus yang menjadi hamba. Jadi dengan memiliki power itu mungkin justru kita memilih secara sadar untuk kita lebih lagi merendahkan diri kita. Mungkin ada lagi yang lain, satu terakhir sebelum kita sudahi sesi pada pagi hari ini. Baik, selamat pagi, Shalom. Shalom, selamat pagi Pak. Silakan Pak Nason. Baik, pertanyaan saya, tentunya saya minta terima kasih kepada pendeta yang sudah menyampaikan seminar yang sangat baik sekali. Saya ini sebagai guru dan saya sebagai ketua jemaat. Tetapi saya melihat siswa dengan jemaat ini adakan perbedaan. Saya ini artinya emosi, marah. Tetapi bagaimana cara supaya ini menghindar pada saat saya mendengarkan renungan di pagi ini? Hati saya akan terpengaruh untuk hal yang baik, untuk bisa merubah hidup saya. Tetapi pada saat saya melihat situasi jemaat dan situasi siswa, saya gabungkan menjadi satu, maka itu adakan perbedaan, hidup saya akan berubah atau tidak ini. Sebab dalam kehidupan kita seringkali kita selaku pimpinan, banyak masalah yang terjadi dalam jemaat, kita bisa atasi ini sangat sulit sekali. Malahan domba-domba ini, mereka ini ganas. Bagaimana cara supaya kita bisa mengatasi ini? Dengan rendah hati, dengan renungan yang tadi, yang saya sudah dengar di pagi ini. Terima kasih pendeta, mohon penjelasan. Baik, terima kasih Pak Nason. Saya 10 tahun menjadi gembala di jemaat dan saya 13 tahun menjadi saya sekitar 5 tahun menjadi kepala asrama untuk 700-an lebih, dan saya menjadi 7 tahun menjadi dosen. Apa yang Pak Nason alami itulah yang saya alami waktu saya jadi kepala asrama. Saudara tahu, di UNAI itu tidak semua mahasiswa itu malaikat. Ada yang sudah rusak dari rumah, yang orang tuanya sudah nggak bisa urus di rumah. Lalu orang tua itu sengaja taruh di asrama supaya nggak bikin susah di rumahnya. Itu betul, saya tidak bohong. Ada mahasiswa yang hanya kuliah 2 minggu lalu nggak pernah kuliah lagi. Nggak pernah kuliah, tapi orang tuanya bayar lunas. Saya kan itu dosen, kalau mahasiswanya nggak ada telepon saya. Kita Giri tolong cari, ini mahasiswa saya ini nggak pernah masuk kelas, tolong cari. Saya cari ke kamarnya. Kalau dia nggak ada di kamar, saya akan cari di mana tongkrongannya sampai saya dapat. Lalu saya bawa anak itu, saya tanya dia, kamu masuk kelas lagi nggak? Mau, Ustaz. Kira-kira dikasih kesempatan nggak? Saya akan bujuk dosennya. Jadi saya bawa dia pergi ke dosennya, saya bujuk, tolonglah kasih kesempatan. Lalu dosen itu biasa begini. Kan dosen punya aturan main, sampai berapa kali nggak boleh masuk kelas, lalu dia dapat F. Nah, ini anak sudah harusnya dapat F.
Tapi karena nih anak mau berubah, jadi dikasih kesempatan. Ada mahasiswa yang menggunakannya, ada yang tidak. Nah, yang saya mau katakan begini. Ada yang sudah datang, sudah saya pertemukan, tapi tidak masuk kelas lagi akhirnya. Waktu saya telepon orang tuanya, ibu ini anak sudah saya tolong, sudah saya usahakan harus kelas, dia nggak kelas juga. Jadi dia rupanya nggak kelas juga. Jadi buat apa dia di sini kalau dia cuma akhirnya nggak masuk kelas, dia cuma nongkrong. Bagaimana kalau ditarik pulang aja? Tahu jawaban orang tuanya apa? Jangan Pak Giri, biarin aja dia di situ. Dia makan tidur nggak apa-apa. Asal jangan pulang. Kalau dia pulang bikin susah saya. Anda lihat itu. Jadi mereka yang datang ke UNAI itu nggak semua malaikat, ada banyak yang susah diatur. Dan Pak Nason, itulah yang saya alami dengan mahasiswa di UNAI. Tidak semuanya baik. Yang semuanya baik, bahkan saya jarang panggil namanya. Istri saya nggak pernah hafal yang baik. Tapi kalau yang nakal, Pak, selalu hafal. Kenapa? Karena selalu saya panggil ke kantor dan ke rumah. Kalau saya sudah panggil ke rumah, saya ajak makan, biasanya akan masuk kalau saya ajak makan sambil nasihati. Itu biasanya akan masuk. Jadi, istri saya cuma hafal itu yang nakal-nakal. Tahu Pak, ini yang saya lakukan kepada mahasiswa yang nggak bisa diatur. Yang menurut Pak Nason, kalau kita selalu sabar, mereka nanti mungkin akan semakin menjadi-jadi. Setiap malam, saya pergi berdoa ke satu taman di sebelah chapel UNAI. Ada air mancur di situ. Sebelum dibangun rumah doa, itu ada kursi. Selesai saya cek room sampai jam 11:30. Saya tidak langsung pulang. Saya pergi ke taman. Saya sudah punya nama-nama mereka yang nakal, yang susah diatur. Saya punya namanya. Lalu saya bertelut. Saya berdoa. Dan saya sebut nama mereka satu persatu buat Tuhan. Saya cerita sama Tuhan. Kelakuan ini begini Tuhan. Kelakuan ini begini. Kelakuan ini begini. Pada waktu saya jadi jemaat, Pak Nelson, saya catat nama anggota yang sangat sulit diatur. Dan saya bertelut berdoa setiap pagi di gereja. Saya sebutkan namanya. Saya bilang, Tuhan, saya nggak bisa rubah. Hanya Roh Kudus yang bisa rubah. Alkitab bilang, Roh Kudus mampu mengubah setiap orang. Dan Pak Nelson, selesai saya berdoa, saya tahu bahwa itu mungkin belum mengubah. Tetapi Pak Nelson tahu, ada satu waktu di mana Tuhan bikin mereka yang sumber masalah akhirnya butuh saya, perlu saya. Anggota jemaat yang suka bikin masalah, satu titik Tuhan buat dia perlu datang ke saya minta tolong. Dan saya tahu itu Tuhan yang buat. Dan pada waktu dia minta tolong, disitulah waktu yang sangat baik untuk berbicara dari hati ke hati dengan dia. Coba Pak Nason bayangkan, kalau dari awal saya sudah jadikan dia lawan saya. Saya sudah punya pikiran untuk membuat orang itu tidak ada di asrama. Saya sudah punya pikiran untuk membuat anggota itu dipecat atau paling tidak didisiplin. Maka saya mungkin akan membuat gereja aman, saya mungkin membuat asrama aman, tetapi saya sedang membuang anggota jemaat yang mungkin adalah calon warga negara surga. Saya berdoa sama Tuhan, minta supaya diubah. Saya ada di ayah sekarang. Saya ada masalah dengan dosen-dosen saya yang sangat killer. Karena mungkin kebodohan saya. Setiap kali rasa ketakutan yang paling tinggi buat saya, pada waktu saya pertama kali di Ayas adalah masuk kelas. Saya ketakutan, Pak. Saya takut. Bayangkan saya sudah mau 50 tahun. Saya takut masuk kelas. Walaupun saya masuk kelas, saya selalu masuk kelas. Tapi setiap kali mau masuk kelas, saya berdoa, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Jamah hati dosen ini Tuhan supaya kasih kesempatan buat saya. Supaya dia mau perhatikan saya. Dan saya lihat Pak Nelson, tidak ada doa yang sia-sia. Ketika kita berdoa, itu Pak Nelson berdoa pengantara.
berdoa untuk murid, berdoa untuk anggota yang suka bikin masalah, itu doa pengantara. Dan doa pengantara adalah doa yang sangat-sangat Tuhan senang. Panason, jangan pernah putus asa menghadapi orang-orang yang mungkin seperti itu. Kadangkala Tuhan izinkan orang-orang itu ada di sekitar kita. Tuhan izinkan itu ada untuk mengubah diri kita. Amin. Saya izinkan, saya senang Tuhan izinkan saya berubah juga. Ketika saya menjadi pendeta, ketika saya jadi dosen, ketika saya jadi kepala asrama, Tuhan ubah tabiat saya untuk mau mengerti orang lain. Saya tidak katakan saya sudah sempurna. Saya belajar untuk hidup seperti Yesus sampai hari ini. Jadi Pak, tetap berdoa, serahkan sama Tuhan. Tuhan akan ubah. Saya pernah berdoa, saya punya mahasiswa yang sangat-sangat tidak bisa ikuti pelajaran. Bayangkan, dia masuk di kelas, yang lain semua mengerti, dia tidak mengerti. Saya cari tahu, kenapa dia seperti itu. Rupanya dia nggak ada gizi. Makanan yang nggak ada gizinya. Sehingga otaknya sangat lambat. Apa yang saya harus buat? Apakah saya buat persamaan dengan orang yang sehat? Apakah saya membuat tingkat nilai yang sama dengan orang yang sehat? Tidak. Saya berusaha mengerti sejauh mana dia mengerti pelajaran saya. Saya tidak bisa terapkan hal yang sama. Tuhan tempatkan kita dimanapun kita berada untuk memperhatikan orang lain lebih daripada kepentingan diri kita. Mungkin itu yang saya bisa jawab. Oke, makasih Pendeta atas jawaban yang pasti yang saya sudah dapat. Terima kasih Pendeta. Oke, untuk itu kita juga sudah bisa simpulkan ya bahwa bisa juga saya dapatkan tadi ya dari Pendeta Gary bahwa kerendahan hati ini juga ada think no evil ya. Jadi di dalam hati kita itu menjadi orang yang kita harus latihan ya Pendeta ya. Kita harus latihan untuk menjadi orang yang menghadapi dan merespons masalah itu untuk melihat dulu dari sisi bukan ya kayak tadi ya ternyata anak ini kekurangan gizi gitu, bukan karena tidak mampu, karena terus terang sering ya kita bukan kita mau bilang salah didik ya Pendeta, tapi kita mungkin juga pada satu titik kita membiarkan diri kita ini pada satu menghadapi masalah itu kita pakai background kita, pengalaman kita lebih dulu. Jadi marilah kita menggunakan power yang Tuhan berikan untuk lebih rendah hati lagi dan memiliki hati yang tidak memiliki think no evil gitu untuk atas orang lain seperti Tuhan Yesus juga ya di dalam menghadapi kita yang unik masing-masing gitu kan, dia dan itu adalah landasannya adalah kasih dan kerendahan hati. Oke, mungkin ada closing statement dari Pendeta sebelum kita akan akhiri sesi ini. Baik. Kerendahan hati sesuai dengan pelajaran tadi adalah tabiat Yesus. Semua kata kerendahan hati di Alkitab selalu menunjukkan bahwa itu tabiat Yesus. Kita akan susah dengan kekuatan kita untuk rendah hati. Karena kita manusia berdosa, kita punya kecenderungan menjunjung tinggi posisi martabat kita, gengsi kita. Tetapi kalau kita minta Roh Kudus, bagian kealahan untuk tinggal dalam diri kita, maka Roh Kudus akan mengajarkan kita untuk rendah hati yang sejati. Kerendahan hati yang sejati hanya bisa lahir jika Anda selalu berkomunikasi dengan Tuhan secara rutin. Itu kata-kata terakhir. Amin. Jadi memang ini sesi selalu untuk kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Silakan Pendeta, mungkin bisa kita langsung tutup dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami di surga. Terima kasih oleh karena Engkau mengingatkan kami kembali bahwa hidup dalam kerendahan hati dan tidak memikirkan posisi, kedudukan, kekuasaan, jabatan, gelar,
adalah hal yang paling terpenting. Ketika Tuhan memberikan kita kepercayaan untuk memiliki tempat yang lebih tinggi dari orang lain, Tuhan mengajarkan kita untuk lebih rendah hati. Ketika Tuhan memberikan pengetahuan bagi kita lebih dari orang lain, kita tidak boleh menggunakan pengetahuan itu untuk mengecilkan pengetahuan orang lain. Tetapi Tuhan mau kita hidup rendah hati. Kita menjadi sama seperti Yesus yang meninggalkan segala kemegahan diri, mencari orang-orang terbuang, memperhatikan mereka, dan mengangkat derajat mereka untuk seperti yang Tuhan inginkan. Ampuni kami Tuhan, karena seringkali kami hidup tidak dalam kerendahan hati. Ampuni kami yang seringkali terlalu menempatkan gengsi kami terlalu tinggi. Sehingga ketika konflik terjadi, kami sulit untuk mengampuni dan minta maaf. Seringkali ketika di dalam rumah tangga kami clash dengan pasangan hidup, kami posisikan martabat kami terlalu tinggi. Sehingga kami malu untuk berkata maaf kepada pasangan kami, kepada anak-anak kami ketika kami salah. Pagi ini Tuhan ingatkan kami untuk membuang segala gengsi, kesombongan diri, ketinggian hati, tetapi hidup merendahkan hati seperti Yesus lakukan. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus kami bisa melakukan itu. Karena itu bantu kami Tuhan untuk memiliki kerendahan hati yang sejati yang datang dari surga. Izinkan hamba-Mu pagi ini mengangkatkan tangan, dan tangan-Mu, tangan yang penuh berkat itu ada di atas kepala dari semua anak-anak Tuhan yang hadir. Saudaraku, Tuhan berkata, jika engkau mendengar firman Tuhan dan melakukannya, Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Berkat-berkat ini akan datang dan akan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di rumah, diberkatilah engkau di jalan, diberkatilah engkau di mana saja engkau berada. Tuhan memberkati keluargamu, memberkati keturunanmu, dan memberkati buah kandunganmu. Ia akan memberkati dapurmu, tempat makananmu, hasil kebunmu, hasil ternakmu, dan segala usaha pekerjaan tangan. Ia akan buka tingkap langit dan mencukupi kebutuhanmu. Dan bukan hanya tercukupi, engkau akan dipakai Tuhan untuk menolong orang lain, untuk meminjamkan berkat-berkat yang Tuhan sudah beri kepada orang lain. Dan engkau sendiri tidak meminjam apa-apa. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan Ia akan mengangkat engkau ke atas dan engkau tidak akan pernah turun. Tuhan akan menjaga dan melindungi engkau sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menjatuhkan engkau. Walaupun mereka berniat jahat, tetapi Tuhan akan berdiri di depan menjagamu, di sampingmu, di belakangmu. Dan matanya akan terus memperhatikan engkau. Tidak pernah lelap, tidak pernah tertidur. Karena engkau adalah milik kesayangannya. Tuhan tidak akan pernah memberikan kepadamu penyakit dan kutuk seperti yang Ia pernah berikan kepada bangsa Mesir. Hari ini jika engkau sakit, jika keluargamu sakit, jika sahabat dan orang-orang terdekatmu sakit, Dia adalah dokter di atas segala dokter. Percayalah kepadanya. Dia sanggup untuk menyembuhkan penyakitmu, penyakit keluargamu,
Dan yang paling terpenting, Dia sanggup menyembuhkan penyakit dosa kita, memutihkan dosa kita, membersihkan kita, sehingga kita layak dipertemukan kembali dengan Dia waktu Dia datang yang kedua kali. Dia akan memberikan berkat-berkat ini kepadamu jika engkau takut akan Tuhan, menuruti segala perintah-Nya, dan tidak menyimpang dari segala ketetapan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai seluruh umat-umat Tuhan yang hadir bersama dengan keluarga mereka. Mulai hari ini sampai Maranatha. Mari kita semua di dalam nama Yesus sama-sama katakan. Amin. 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 Terima kasih Amin. Kak Geri dan semua yang sudah hadir. Sesi kita sudah selesai. Selamat bekerja, selamat melayani, selamat memiliki hati sebagai seorang hamba. Oke, terima kasih. Sampai Jumat. Tuhan berkati, sampai ketemu hari Jumat depan. Tuhan berkati. Selamat pagi. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Tante Lince. Saya matikan ya. 3, 2, 1.